Halo semuanya, saya Aksa Yasa. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian defisit APBN. Apa sih defisit APBN? Defisit APBN adalah kondisi ketika pengeluaran pemerintah atau pembelanjaan negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Nah, sederhananya, uang yang masuk ke negara itu lebih sedikit daripada uang yang harus dikeluarkan, sehingga muncullah kekurangan yang harus ditutupi. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab defisit APBN. Beberapa penyebab umum dari defisit APBN adalah, yang pertama, pendapatan negara menurun. Nah, kenapa pendapatan negara menurun? Ini tuh misalnya penerimaan pajak turun karena ekonomi sedang tidak baik. Lalu juga harga komoditas seperti harga bahan baku seperti minyak atau batu bara itu turun sehingga penerimaan dari sektor tersebut itu ikut kecil. Lalu yang kedua, ada belanja negara meningkat. Nah, contohnya, pemerintah perlu membiayai program pembangunan besar seperti infrastruktur. Yang ketiga, ada krisis ekonomi atau bencana alam. Nah, dalam situasi darurat seperti pandemi, gempa besar, atau krisis global, pemerintah harus mengeluarkan dana lebih besar untuk bantuan sosial dan pemulihan. Yang keempat, ada ketidakseimbangan antara rencana pendapatan dan belanja. Kadang, target pendapatan terlalu optimis, sedangkan belanja negara tetap harus berjalan, sehingga akhirnya terjadilah defisit. Yang kelima, ada kewajiban pembayaran utang. Nah, jika kewajiban ini terus meningkat, dan jika bunga utang itu jatuh tempo meningkat, maka belanja negara juga harus ikut membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Nur Izati Harahap. Nah, di video kali ini nih, saya akan membahas dampak defisit APBN terhadap ekonomi. Nah, materi ini penting nih, karena berpengaruh langsung ke pembangunan, harga barang, dan kehidupan masyarakat. Nah, yuk kita mulai. Nah, dampak positifnya, poin pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui defisit, pemerintah tuh bisa tetap meningkatkan belanja, sehingga aktivitas ekonomi itu bergerak lebih cepat. Proyek berjalan, konsumsi naik, dan ini tuh mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, yaitu membiayai pembangunan infrastruktur. Nah, defisit itu tuh membuat pemerintah tetap bisa membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Nah, infrastruktur ini tuh penting untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah mobilitas masyarakat. Nah, lalu yang ketiga tuh ada menjaga stabilitas saat krisis. Nah, saat ekonomi itu melemah, pemerintah tuh butuh belanja lebih besar, misalnya untuk bantuan sosial. Nah, defisit itu berperan penting menjaga agar ekonomi itu tidak jatuh terlalu dalam. Sekarang saya bakal bahas dampak negatifnya. Yang pertama nih, menambah beban utang negara. Karena selisih anggaran tuh harus ditutup tuh dengan utang. Otomatis beban bunga yang harus dibayar setiap tahun tuh juga meningkat. Lalu yang kedua itu risiko inflasi. Belanja yang terlalu besar itu bisa menambah jumlah uang beredar. Akibatnya harga-harga tuh bisa naik dan daya beli masyarakat itu turun. Lalu yang ketiga itu melemahkan nilai tukar rupiah. Nah, defisit besar ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga modal asing keluar dan rupiah pun melemah gitu kan. Nah, lalu yang keempat nih, mengurangi ruang fiskal di masa depan. Semakin besar utang yang harus dibayar, semakin sedikit juga anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Nah, sekarang, bagaimana nih dampaknya bagi masyarakat? Yang pertama, lapangan kerja tuh bisa bertambah. Belanja pemerintah tuh pada proyek infrastruktur tuh biasanya tuh menyerap banyak tenaga kerja, sehingga tuh membuka peluang pekerjaan baru. Nah, lalu yang kedua itu ada harga barang bisa naik. Nah, kalau inflasi terjadi, masyarakat itu akan merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, lalu yang ketiga nih, ada beban pajak di masa depan bisa meningkat. Nah, ini tuh bisa terjadi kalau pemerintah tuh membutuhkan lebih banyak penerimaan untuk membayar utang yang menumpuk. Nah, lalu yang terakhir nih, ada layanan publik bisa membaik. Nah, jika defisit digunakan untuk hal-hal produktif seperti pendidikan dan kesehatan, nah, maka masyarakat itu bisa merasakan perbaikan layanannya. Nah, kesimpulannya yang dari aku jelaskan semua tuh, defisit APBN tuh tidak selalu buruk. Defisit itu bisa membantu pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi itu jika digunakan secara tepat. Namun ya, defisit yang berlebihan tuh dapat menimbulkan resiko yang seperti inflasi, pelemahan rupiah, dan meningkatkan beban hutang. Nah, karena itu kuncinya adalah pengelolaan itu yang hati-hati dan belanja yang benar-benar produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Abdullah Mutakin, saya akan membahas tentang inflasi energi. Apa itu inflasi energi? Inflasi energi ini merujuk pada kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan pada barang dan jasa terkait sektor energi, seperti minyak bumi, gas alam, listrik, dan bahan bakar minyak seperti BBM. Eh, ini juga merupakan bagian dari fenomena inflasi yang lebih luas, di mana kenaikan harga energi mempengaruhi biaya produksi, transportasi, dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Menurut definisi ekonomi, inflasi ini terjadi ketika harga naik secara terus-menerus dan saling mempengaruhi antar barang, bukan hanya kenaikan sementara pada satu barang. Inflasi energi ini juga sering disebut sebagai cost push inflation atau inflasi dorongan biaya, di mana biaya input produksi seperti energi melonjak sehingga harga akhir barang naik. Selanjutnya ada faktor-faktor inflasi energi. Faktor-faktor dari inflasi energi ini yaitu ada geopolitik dan krisis global, contohnya seperti perang di Ukraina yang menyebabkan eh, harga minyak melonjak sebesar 300%. Selanjutnya ada gangguan rantai pasokan,
seperti pandemi, bencana alam, atau transisi ke energi hijau. Selanjutnya ada permintaan yang berlebihan, yaitu seperti pemulihan ekonomi pasca krisis, meningkatkan konsumsi energi, sementara pasokannya yang terbatas. Selanjutnya ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah ini menyelesaikan subsidi BBM atau impor dapat memicu kenaikan harga BBM di lokal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Zarda Qoblia. Di sini saya akan membahas tentang dampak inflasi energi. Selanjutnya ada dampak inflasi energi. Dampak inflasi energi adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika harga sumber energi utama seperti minyak, gas alam, dan juga listrik itu meningkat secara signifikan, yang kemudian memicu kenaikan harga di hampir seluruh sektor perekonomian. Selanjutnya ada dampak inflasi energi terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu penurunan daya beli konsumen. Karena energi itu adalah input bagi hampir semua proses produksi dan transportasi, kenaikan biaya energi itu akan diteruskan ke harga barang dan jasa lainnya. Lalu yang kedua ada perubahan pola konsumsi. Masyarakat itu cenderung lebih beralih ke produk atau jasa yang lebih murah dan mereka tuh bisa menunda pembelian barang yang tahan lama. Lalu yang ketiga ada ketidakstabilan sosial. Jika inflasi energi itu berlangsung lama dan drastis tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, hal ini tuh dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memicu ketidakpuasan publik. Lalu selanjutnya ada dampak inflasi energi terhadap industri. Yang pertama ada kenaikan biaya produksi dan operasional. Peningkatan biaya ini membuat produk domestik menjadi lebih mahal. Lalu yang kedua ada gangguan operasional dan juga investasi. Dalam situasi yang ekstrim, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa selama krisis gas, perusahaan padat energi terpaksa mengurangi jam kerja. Lalu yang ketiga itu ada efek berantai atau domino efek. Jika perusahaan tidak mampu menaikkan harga jual atau menanggung biaya yang lebih tinggi, mereka itu mungkin terpaksa melakukan rasionalisasi tenaga kerja atau PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai tukar rupiah. Nah, pertama tuh apa sih nilai tukar itu? Nah, nilai tukar itu atau exchange rate adalah jumlah mata uang dalam negeri yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Jadi, misalnya kita mau beli $1 nih, berapa rupiah yang harus dibayar? Nah, itu tuh namanya nilai tukar. Selanjutnya itu kita masuk ke nomor 2 yaitu apresiasi dan depresiasi. Nah, apresiasi itu terjadi ketika mata uang kita menguat. Artinya dengan jumlah rupiah yang sama, kita bisa membeli lebih banyak mata uang asing. Nah, sebaliknya tuh, depresiasi itu terjadi ketika nilai rupiah itu melemah, sehingga kita hanya mampu membeli lebih sedikit mata uang asing. Lalu pun ketiga itu ada jenis-jenis nilai tukar. Nah, yang pertama itu adalah kurs nominal. Kurs nominal ini adalah nilai tukar yang langsung yang kita lihat sehari-hari, misalnya di bank, di aplikasi, atau di money changer. Kurs ini tuh menunjukkan angka mentah, jadi itu belum memperhitungkan faktor lain. Nah, yang kedua itu adalah kurs real. Kurs real ini tuh lebih dalam karena sudah mempertimbangkan antara inflasi atau daya beli antar negara. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang pertama itu ada inflasi. Inflasi tinggi itu membuat nilai rupiah cenderung melemah. Terus yang kedua itu ada suku bunga. Suku bunga yang menarik dapat meningkatkan minat investor asing. Lalu ada ketiga, jumlah uang beredar. Selalu banyak uang beredar tanpa pertumbuhan ekonomi membuat rupiah itu melemah. Terus yang ketiga itu ada pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, biasanya semakin kuat nilai rupiah. Yang kelima ada neraca pembayaran atau BOP. Jika arus uang masuk lebih besar dari arus keluar, nilai rupiah itu cenderung menguat. Assalamualaikum teman-teman, saya Eka Nabila Lestari akan menjelaskan tentang tantangan kebijakan fiskal di Indonesia. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola anggaran negara, baik dari pendapatan maupun pengeluaran, demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Nah, di sini ada beberapa tantangan kebijakan fiskal. Yang pertama ada ketergantungan pada utang, efisiensi anggaran dan korupsi, keterbatasan ruang fiskal, dan dinamika ekonomi global. Pertama, ketergantungan pada utang. Ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri memaksa pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Hal ini menyebabkan penyempitan ruang fiskal negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan nasional justru tersedot habis. Selain itu, negara menjadi sangat rentan akan kenaikan suku bunga dunia atau pelemahan nilai tukar rupiah yang akan melipat gandakan beban utang secara drastis, mengancam stabilitas keuangan. Tantangan yang kedua yaitu efisiensi anggaran dan korupsi. Ketika pengelolaan anggaran tidak transparan dan akuntabel, dana yang sudah dialokasikan beresiko tidak digunakan sebagaimana semestinya, baik karena pemborosan atau mungkin salah sasaran atau juga penyalahgunaan seperti korupsi. Akibatnya efektivitas program pemerintah menurun, lalu manfaat bagi masyarakatnya itu tidak tercapai dan pembangunan berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan ruang fiskal. Keterbatasan ini terjadi saat pendapatan negara itu rendah tetapi belanja negara meningkat atau yang biasa kita sebut dengan defisit. Keadaan ini memaksa pemerintah memotong anggaran atau menambah utang kepada luar negeri sehingga kemampuan untuk merespon kebutuhan dalam negeri seperti sektor pendidikan, kesehatan maupun pembangunan nasional menjadi sangat terbatas.
Tantangan yang terakhir yaitu dinamika ekonomi global, yang dimana dinamika ekonomi global ini sering terjadi secara tiba-tiba dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perekonomian suatu negara. Contoh konfliknya seperti geopolitik, ketidakpastian perdagangan internasional, hingga pelambatan ekonomi dunia dapat menekan daya beli masyarakat, menghambat arus investasi, dan mempengaruhi stabilitas nilai tukar. Nah, situasi global yang tidak menentu ini membuat pemerintah harus terus menyesuaikan diri bagaimana kebijakan ekonomi agar tetap mampu menjaga pertumbuhan dan melindungi sektor-sektor penting dari dampak eksternal. Oke, selanjutnya itu adalah tantangan kebijakan moneter. Apa sih tantangan kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah cara Bank Indonesia mengatur uang dan suku bunga supaya ekonomi tetap stabil. Namun, ada 3 tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ada inflasi atau kenaikan harga barang. Nah, jika barang itu naik terlalu cepat, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga. Nah, tapi itu bisa membuat pinjaman lebih mahal dan mengurangi investasi. Yang kedua itu ada nilai tukar. Kadang yang berfluktuasi jika rupiah melemah. Nah, jadi harga barang impor naik, tapi jika rupiah terlalu kuat, ekspor kita tuh bisa turun karena harga barang jadi mahal di luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Itu juga mempengaruhi kebijakan moneter. Misalnya, kenaikan suku bunga di negara lain bisa membuat investor menarik uang dari Indonesia, sehingga Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dengan cepat. Nah, meski menghadapi tantangan ini, Bank Indonesia terus bekerja agar inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan ekonomi tetap tumbuh. Kebijakan moneter yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan antara harga barang, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum, hai semuanya. Sekarang kalian bersama saya Aisyah Najma Jovi. Sebelumnya Eka dan juga Davi sudah menjelaskan tantangan-tantangannya. Sekarang kita akan membahas dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih dampaknya? Nah, tapi sebelumnya dalam teori Menkyu dijelaskan bahwa dampak ini tuh merupakan alat dari pemerintahan dan juga bank sentral untuk mempengaruhi ekonomi. Nah, sekarang langsung aja kita bahas ke dampak kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak naik atau turun, yang kedua ada bantuan pemerintah atau subsidi, dan yang ketiga ada proyek pemerintah. Nah, yang pertama di kebijakan fiskal yaitu pajak naik atau turun. Jadi ketika pajak naik, harganya tuh bakalan terasa mahal, sehingga orang-orang pun menjadi kurang berminat untuk membeli sesuatu barang-barang. Nah, yang kedua ketika pajak turun. Ketika pajak turun, uang itu lebih banyak keluar, sehingga masyarakat bisa belanja lebih bebas. Nah, selanjutnya ada subsidi pemerintah. Nah, jadi contohnya di sini adalah subsidi listrik atau BBM. Jadi ketika subsidi ini ditambah, harga-harga pun jadi turun dan biaya hidup lebih murah. Dan kalau misalnya subsidinya dikurangin, otomatis nih harganya bakalan naik dan pengeluaran kita juga ikutan naik. Nah, yang terakhir ini adalah proyek pemerintah. Proyek pemerintah itu seperti apa? Seperti membuat jalanan, membuat sekolah, membuat jembatan, membuat rumah sakit, dan lain-lain. Nah, itu juga bagian dari kebijakan fiskal. Proyek kayak gini tuh membuat lapangan kerja baru, orang dapat gaji, terus ekonomi daerah juga lebih hidup. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ihsan Kamil Al-Fatin. Di sini saya ingin menjelaskan apa saja dampak dari kebijakan moneter dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi teman-teman, sebelumnya kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga di suatu negara, dengan memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama stabilitas harga dan juga stabilitas nilai rupiah. Untuk kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter ekspansif. Tujuannya menambahkan uang beredar. Biasanya dilakukan saat kondisi ekonomi sedang lesu. Caranya bisa melalui menurunkan suku bunga, menambah likuiditas ke bank, dan juga bisa melalui membeli surat berharga. Dampaknya yaitu pinjaman menjadi murah, masyarakat dan pengusaha lebih semangat belanja dan juga berinvestasi. Lalu kebijakan moneter kedua ini adalah kebijakan moneter kontraktif. Tujuannya mengurangi uang beredar, biasanya dilaksanakan saat inflasi sedang naik. Caranya yaitu menaikkan suku bunga, mengurangi likuiditas bank, dan juga menjual surat berharga. Dampaknya yaitu pinjaman menjadi mahal, belanja pun menjadi menurun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Cahaya Febriani. Saya di sini akan menjelaskan globalisasi ekonomi.
globalisasi ekonomi itu adalah proses ketika kegiatan ekonomi antar negara menjadi semakin terhubung, barang jasa, modal, dan teknologi bergerak melintasi batas negara dengan cepat karena kemajuan internet, yaitu internet, transportasi, dan keterbukaan perdagangan. Akibatnya, ekonomi suatu negara tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terikat dalam jaringan global yang saling mempengaruhi. Nah, proses ini membawa peluang seperti masuknya teknologi baru, terciptanya lapangan kerja, serta harga barang yang lebih terjangkau. Namun, ada juga tantangan berupa persaingan ketat bagi UMKM, potensi ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada negara maju. Contoh globalisasi ekonomi mudah ditemui, yaitu smartphone yang komponennya berasal dari berbagai negara, yaitu dari pabrik Toyota atau Samsung yang beroperasi di Indonesia, hingga belanja produk luar negeri melalui marketplace internasional. Intinya, globalisasi ekonomi membuka banyak kesempatan, tetapi membutuhkan kesiapan agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa terseret arus persaingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gis Nuraini. Jadi saya akan menjelaskan tentang tantangan globalisasi terhadap ekonomi. Nah, globalisasi ini kan bisa membuat negara-negara itu jadi saling berhubungan yang bisa membawa banyak peluang. Tetapi globalisasi itu juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan bagi perekonomian. Yang pertama ada persaingan semakin ketat. Jadi dengan mudahnya barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri itu membuat produk lokal itu jadi harus bersaing dalam hal harga, kualitas, dan inovasi. Nah, jika tidak bisa bersaing atau tidak mampu bersaing, usaha kecil atau menengah itu jadi bisa gulung tikar. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan negara lain. Nah, banyak negara termasuk Indonesia itu menjadi bergantung pada impor bahan baku, alat produksi, dan teknologi. Nah, ketika terjadi krisis global atau terjadi permasalahan terhadap negara pemasok, industri dalam negeri itu ikut terganggu juga. Nah, yang terakhir itu ada potensi eksploitasi sumber daya alam. Nah, masuknya investasi asing ke dalam negeri itu memang membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, perusahaan itu bisa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Saya Nur Rahmatina Harahap. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak krisis global terhadap ekonomi Indonesia. Krisis global adalah di mana kondisi ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja atau bisa dibilang memburuk. Contohnya seperti harga bensin itu atau harga minyak itu naik, terus juga perang dan juga ekonomi di negara lain itu juga menurun. Nah, dari situ Indonesia juga bisa terkena dampaknya. Contohnya seperti harga kebutuhan sehari-hari seperti bensin atau makanan-makanan sehari-hari itu bisa harganya naik. Nah, maka dari situ daya beli masyarakat itu pasti juga akan menurun. Selain itu, ekspor Indonesia juga bisa menurun karena negara lain itu membeli lebih sedikit barang dari kita. Alhasil apa? Perusahaan rugi, lapangan kerja berkurang, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia itu juga menurun. Nah, maka dari itu investor asing itu bisa dengan gampang menarik uang, menarik mata uang. Nah, maka dari situ nilai rupiah itu pasti akan menurun dan pasar saham itu juga pasti akan tidak stabil. Nah, meski begitu, meski dalam kondisi krisis global, Indonesia itu tetap bisa bertahan dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri, kemudian bisa meningkatkan jenis barang dari industri, dan juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, meski dalam krisis global Indonesia bisa bertahan, mungkin bisa lebih stabil dengan menggunakan cara-cara tersebut. Oke, lanjut di sini saya Siti Aisyah akan menjelaskan tentang Indonesia dalam menghadapi krisis global dan globalisasi. Nah, adapun langkah pertamanya itu dapat dilakukan untuk memperkuat dari sektor perekonomian ini yang dalam negeri, seperti dengan memperluasnya jenis sektor usaha dengan mengolah sumber daya alam yang menjadi produk nilai tinggi gitu kan, serta adanya dukungan bagi UMKM agar tetap bertahan dan terus berkembang. Nah, untuk menjaga kondisi ekonomi ini tetap stabil, maka pemerintah itu juga dapat menerapkan beberapa kebijakan keuangan yang dapat mengatur inflasi, pajak, dan nilai tukar rupiah. Nah, Indonesia itu juga aktif bekerja sama nih dengan beberapa negara lain melalui organisasi internasional seperti ASEAN dan G20. Nah, untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi asing. Nah, di sisi lain juga pemerintah itu memperkuat kualitas sumber daya manusianya melalui digitalisasi dan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja di Indonesia itu mampu bersaing secara global. Nah, selain berfokus kepada ekonomi aja dan teknologi, pemerintah itu juga memberikan seperti adanya bantuan sosial kepada masyarakat ini agar tidak terdampak terlalu berat ketika terjadinya krisis ini. Nah, secara keseluruhan langkah-langkah ini tuh juga menunjukkan bahwa Indonesia itu juga berusaha untuk menjadi negara yang lebih mandiri, kuat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang semakin meningkat di masa yang akan datang.